Pemirsa, asap karhutla kini berdampak hingga ke Sarawak, Malaysia. Salah satu warga protes di media sosialnya. Inilah gambaran kualitas udara di sejumlah kota Malaysia yang terdampak asap karhutla yang terjadi di Indonesia. Aduh, ini sampai tidak terlihat sama sekali kotanya ya. Ya, langit-langit kota dipenuhi dengan asap. Indeks pencemaran udara bahkan mencapai 242. Jadi kategori 242 ini adalah sangat tidak sehat. Malaysia menutup 591 sekolah dengan tujuan agar anak-anak tidak tercemar paparan udara buruk. Nampak KLCC kabur-kabur saja sebab jerebu yang datang daripada wilayah Kalimantan menutup ruang udara Kuala Lumpur ya. Jadi kami tak boleh buat apa. Kami cuma boleh mengharapkan hujan macam sekarang ni untuk menghilangkan jerebu yang dibawa dari negara anda. Jadi itulah dia, harap-haraplah warga Konoha di negara Indonesia prihatin dengan apa yang kami alami di negara kami supaya tidak membakar hutan-hutan sampai asapnya, jerebunya sampai ke negara kami ni. Alhamdulillah hujan turun untuk membersihkan jerebu ni. Tapi mungkin hanya sementara, lepas tu jerebu datang balik. Ya, selain negara tetangga, wilayah Palembang, Sumatera Selatan sempat tertutupi asap akibat karhutla. Ini Jembatan Ampera ya. Seperti ini suasananya pemirsa. Ikonik Palembang Jembatan Ampera bahkan tidak terlihat sama sekali jalanannya. Ya, kabut asap menyelimuti sepanjang jalan di sepanjang Jembatan Ampera Palembang ini. Asap tebal bercampur dengan aktivitas warga di kota Palembang yang berkumpul di sana. Titik api kebakaran lahan gambut di Kabupaten Pelalawan Riau terus bertambah. Selain Kecamatan Kerumutan, kebakaran hebat juga terjadi di lahan gambut yang berlokasi di ibu kota kabupaten. Waduh, kondisi api di kilo 12 semakin besar ini. Sudah semakin dekat ke jalannya, sekitar 30 meter, 20 meter lagi nih. Tim pemadam kebakaran dari perusahaan berjibaku memadamkan api yang melahap lahan gambut milik warga di Desa Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan Riau. Dari Minggu siang hingga tengah malam, tim damkar berusaha menghambat gerak kobaran api yang melahap pohon sawit dan semak belukar. Petugas damkar memprediksi lahan yang terbakar sudah lebih dari 10 hektar. Luasnya lahan yang terbakar membuat tim damkar kewalahan memadamkan kobaran api. Di Rantau Baru, Bang. Kecamatan Pangkalan Kerinci kayaknya. Ini lahan siapa nih? Masyarakat ya, Bang. Lahan masyarakat. Ini ada berapa hektar nih terbakar nih? Anggaran 10 lah. 10 hektar ya? 10 hektar. Kurangnya personil dan sulitnya mendapatkan sumber air membuat kobaran api masih belum bisa dijinakan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, Anyus melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru Riau berimbas pada dunia pendidikan. Hari ini seluruh sekolah di kota Pekanbaru diliburkan karena kualitas udara tidak sehat membahayakan kesehatan siswa. Anda bisa lihat pemirsa di layar kaca Anda, sepekan terakhir kabut asap semakin pekat mengepung wilayah Pekanbaru Riau. Kondisi ini membuat kualitas udara tercemar. Partikel debu dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan masuk kategori tidak sehat. Menghindari siswa terkena gangguan ISPA, Pemkot Pekanbaru memutuskan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah ditiadakan, antara lain di SD Negeri 182 dan SD Negeri 17 Pekanbaru. Untuk kelangsungan pendidikan, kegiatan belajar dialihkan ke daring sampai batas waktu yang belum ditentukan. Berdasar data BMKG, jumlah titik api di Sumatera 2.945 titik panas, 491 titik terdapat di wilayah Riau, pemirsa. Ya, masih di Pekanbaru, dari akun Naufal A25. Hari ini kabut asap masih menyelimuti sebagian wilayah Pekanbaru. Seperti Anda lihat di layar kaca Anda ini pemirsa, langit-langit kota Pekanbaru, kondisi kualitas udaranya makin memburuk dan aktivitas masyarakat turut terdampak termasuk pemberlakuan kegiatan belajar mengajar yang harus di rumah saja ya, tidak di sekolah sebagai langkah antisipasi.
Polusi udara di Kota Pekanbaru, pemirsa. Seperti yang kita tahu, pemirsa, tadi sempat dilaporkan di wilayah Sarawak, Malaysia, Kuching, Malaysia, Brunei Darussalam. Bahkan aliran angin juga ternyata mengarah ke Pulau Sumatera. Dan satu yang ramai di media sosial adalah pembahasan mengenai kualitas udara di Kota Pekanbaru, Riau. Di mana di Palembang, Sumatera Selatan juga mengalami hal serupa. Akan tetapi memang titik kondisi udara yang cukup parah terasa di Kota Pekanbaru. Ini informasi yang kami dapatkan, memang kondisi udara di Pekanbaru masuk dalam kategori tidak sehat. Dan sebenarnya ketika kami coba update lagi, selain di Pekanbaru, Jambi juga menjadi salah satu yang mengalami situasi yang serupa seperti di Kota Pekanbaru. Karena beberapa titik kebakaran hutan masih terjadi di Pulau Sumatera juga. Kalau kemarin kita di Kalimantan, di Pulau Borneo ya, ternyata ini juga beberapa titik lokasi di pulau-pulau di Indonesia juga mengalami kebakaran parah. Seperti yang disampaikan juga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan kesulitan yang terjadi adalah cuaca terik panas. Kemudian juga lahan gambut yang kerap sulit untuk memadamkan hingga ke pusat api yang menyala. Seperti yang Anda lihat ini. Jadi polusi udara di Kota Pekanbaru salah satunya terjadi akibat ternyata kebakaran hutan juga terjadi di sekitaran di Pulau Sumatera seperti di Bengkulu. Kemudian di wilayah sekitaran Sumatera Selatan. Bahkan ini mengundang reaksi kekecewaan ataupun kekhawatiran dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Kabarnya akan disampaikan di rapat ataupun di Dewan di ASEAN, pemirsa. Kita masih menunggu bagaimana informasi terkininya di sana. Akibat terpapar kabut asap di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 5 anak menjalani perawatan di Rumah Sakit Ratu Zaleika, Martapura. Kelima anak mengalami gangguan infeksi pernapasan akut, di mana kabut asap mengepung wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan berdampak pada kondisi kesehatan warga. Seperti yang kita saksikan, ini dia di Rumah Sakit Ratu Zaleika, Martapura. 5 pasien anak-anak dirawat karena mengalami infeksi pernafasan. Sejak awal Agustus, rumah sakit ini telah menerima 10 pasien anak-anak dirawat karena gangguan ISPA akibat terpapar kabut asap. 17 pasien anak menjalani perawatan pengobatan jalan. Selain kesulitan bernafas, pasien anak juga mengalami demam tinggi. Di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga Sampit, Kalimantan Tengah bertahan di rumah mereka. Para warga mulai terserang penyakit pernafasan akibat kepulan asap karhutlah. Bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan kabut asap tebal dialami warga di Jalan Kaca Piring Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga terdampak yang tetap bertahan mengaku mengalami sesak napas. Sudah 5 hari lamanya petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman, namun api tak juga kunjung padam. Padahal rembetan api terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga. Pertama gejala sesak napas, sering flu jalannya. Sakit kepala mungkin sakit kepala, pokoknya intinya sesak napas lah. Situasi yang sama juga dirasakan warga lainnya di kawasan ini meskipun kabut asap terasa lebih tipis. Warga tetap berjaga-jaga secara bergiliran selama 24 jam penuh. Sebab sisa pembakaran yang terbawa angin kerap menyulut ranting kering hingga sangat rentan terbakar. Karena orang standby kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Karhutla yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini adalah yang terparah sepanjang tahun 2026. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 1.400 hektar. Luasan itu dipastikan akan terus bertambah mengingat karhutla masih terus terjadi dan titik-titik baru semakin bertambah.
Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan.